Jadi begini, masyarakat harus cerdas ya, memilah dan memilih ya tayangan yang mana berdasarkan fakta, yang mana berdasarkan mencari pembenaran dalam kasus ini, gitu loh ya. Jadi kalau menurut kami kasus itu sudah selesai, 6 tahun yang lalu sudah selesai. Kenapa? Karena kasus ini sudah diuji sampai 5 kali, yaitu di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sudah diupaya hukum luar biasa berupa PK 2 kali. Coba deh. Nah, dan di antara proses yang 5 tadi tidak ada satupun hakim yang menyatakan dissenting opinion. Ya. Jadi majelis hakim itu di 5 kali tingkatan itu tidak ada yang membuat dissenting opinion atau tidak membuat perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Ya. Artinya apa? Menurut kami pembuktian sudah cukup sempurna. Rekan-rekan seperjuangan di tanah air maupun di luar negeri, kita harus tetap semangat ya bersama. Nah, kali ini kita akan membantah ya, menanggapi, bereaksi kepada Bapak Kapus Penkum ya, Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang bernama Pak Ketut. Mungkin beliau tidak tahu bahwa ini bawahannya jaksa-jaksa ke-6 jaksa ini, Sugi Karpalo, Wahyu Oktaviandi, Mailani, Bubung, Ardito Muwardi, Haribowo, Sandi Handika ini menggunakan video rekayasa sebagai fakta hukum dan fakta di persidangan ya. Hasil rekayasa Christopher Harimanrianto. Mungkin beliau ini kan nggak paham kan, nggak mengikuti secara detail ya kan. Jadi dia mungkin nganggap benar aja, oh anak buah saya sudah pasti itu. Oh apa benar pekerjaannya, kami kan jaksa. Gitu kan ya. Oke, kita tanggapi gitu dengan sabar. Rismon mendesak Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, di Kejaksaan Agung untuk memeriksa ke-6 jaksa penuntut umum yang saat itu bertugas di kasus Jessica Wongso tahun 2016 silam. Rismon secara terang-terangan membeberkan 10 bukti yang ia miliki terkait adanya dugaan kong kali kong antara para jaksa dengan saksi ahli yang merekayasa rekaman CCTV. Dijelaskan oleh Rismon bahwa banyak sekali perubahan yang ada di flash disk yang berisi barang bukti berupa rekaman CCTV. Menurut Rismon, isi flash disk sebagai barang bukti mengalami perubahan yang mencurigakan. Rismon mengatakan bahwa isi flash disk sebagai barang bukti di persidangan seharusnya steril. Namun, ia menemukan perubahan isi flash disk tersebut sebanyak 2 kali. Ini yang perlu kita koreksi. Nah, saya pesankan juga ya Pak ya kepada Pak Ketut Sumedana. Bagaimana Pak kalau misalnya, ini saya bertemu dengan Bapak di Kejagung. Kalau Pak Jaksa Agung sibuk, Bapak saja yang menerima saya. Nah, baru saya buktikan kepada Bapak 10 bukti tertulis ini Pak ya, BAP dari kedua saksi ahli digital forensik Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. 10 bukti rekayasa. Sudah saya kupas sebenarnya itu di persidangan, tapi diabaikan. Gitu Pak Ketut Sumedana kalau menonton film ini. Bahkan sudah saya kupas juga Pak, anak buah Bapak tidak profesional mengenai flash disk yang berubah. Pada saat 20 Juli 2016, ya Pak ya, ketika saksi fakta Marlon Napitupulu dan siapa itu namanya, Agus Triono, ya dihadirkan 20 Juli 2016, itu isinya cuma 11 folder. Ya, folder 15 dan CCTV 15 dan 16 itu munculnya di 28 September 2016 pada saat Jessica dihadirkan sebagai terdakwa. Artinya apa Pak Ketut Sumedana? Bahwa anak buah Bapak ini mau apa saya bilang? Ya kan? Berbohong dong. Gitu loh. Berarti tidak steril itu flash disk tersebut sebagai barang bukti, dan perubahan isi flash disk
tidak diberitahu ke persidangan. Perubahan itu mereka diam-diam berubah. Nah, sekarang pertanyaannya berapa kali flash disk itu berubah? Itu kan yang saya tangkap saja, Pak, dari screenshot ketika persidangan. Bisa jadi tiap hari berubah. Who knows gitu loh. Diedit oleh Muhammad Noah Lazar sama Christopher. Berubah ya, berubah. Nih, copy lagi. Terus diedit lagi minggu depannya oleh Muhammad Noah Lazar, Christopher. Ini berubah ya, berubah. Folder ini tambahkan, ini besok lagi. Ini Pak buktinya, Pak. Saya selalu berbicara dengan fakta, Pak. Karena saya seorang penulis, programmer, dosen, Pak. Ini pada saat 20 Juli 2016. Ya, Marlon Napitupulu dan Agus Triyono dihadirkan. Ini 11 folder. CCTV 15-16 tidak ada. Itulah kinerja apa Bapak? Ya kan? Nah, ini 28 September ketika Jessica ini ada link YouTube-nya ini. Lihat ini. Tajam Jaksa Jessica kasusnya. Kompas TV 28 September 2016 ini 13 folder jelas. CCTV 15 dan 16 muncul, ada Pak. Date modified-nya bulan Juli justru. Tanggal 21 dan 26 CCTV 15 dan 16, sementara folder lainnya itu 12 Januari 2016, Pak. Nah, ini masih satu bukti, Pak. Ya, Pak. Ada banyak lagi, 10 bukti tertulis dan banyak lagi. Gitu loh, Pak. Bukti-bukti bahwa anak buah Bapak, ya, ketika saksi-saksi, bahkan bukan hanya ketika saksi ahli di persidangan, ya, Pak, ya. Ketika saksi fakta, dan ketika Jessica dihadirkan sebagai terdakwa, itu menggunakan video rekayasa, Pak. Hasil rekayasa Muhammad Noah Lazar. BAP, Pak. Bukti tertulis secara hukum. Menurut Rismond, perubahan ini mencerminkan keamatiran dan ketidakprofesionalan dari 6 bawahan jaksa yang menyidangkan kasus Jessica Wongso. Ia menegaskan bahwa barang bukti digital seharusnya tetap steril dan tidak boleh mengalami perubahan atau modifikasi selama persidangan. Setelah membongkar bahwa hakim membuat keputusan untuk vonis Jessica Wongso melalui CCTV yang sudah direkayasa, sekarang ia membongkar bahwa salah satu saksi ahli yang hadir di pengadilan Jessica Wongso sebagai saksi kriminolog juga memberikan keterangan dari CCTV yang sudah direkayasa oleh Muhammad Nuh Al-Azhar. Perlu ditanggapi ini, Pak. Ketiga hakim Binsar Gultom, Partahi Tulus Utapea, ya Pak, ini Pak. Nah, nih ketiganya ini Kisworo. Itu saja Pak bisa ditipu di persidangan Pak oleh Christopher Harimanrianto dan Muhammad Nuh Al-Azhar. Ya kan Pak? Bagaimana mungkin dengan hakim di Pengadilan Tinggi Kasasi dan PK memahami bukti rekayasa video digital tersebut? Karena kan beliau latar belakangnya mereka adalah hukum. Mereka tidak memahami detail teknis di CCTV. Gitu loh Pak. Yang hadir di persidangan saja ketiga hakim tersebut tidak bisa membedakan antara kamera satu yang tajam dan kamera lainnya yang buram. Kamera 2, 3, 5, 6, 7, 9. 6 juga kabur. Ya kan Pak? Yang hadir di persidangan saja tidak tahu, apalagi yang di pengadilan tinggi, kasasi, PK. Ya mereka mungkin cuma memeriksa berkas lengkap. Oke, yes, ketuk palu. Kan bisa jadi begitu.